Kadang hahaha, Kadang hihihi. Halo semuanya, balik lagi di podcast Ea. tempat ngobrol santai tapi isinya berbobot. Kadang hahaha. Kadang hihihi. Kali ini kita bahas topik yang lagi rame banget nih, Tapi apaan tuh? politik Indonesia sekarang. Politik itu lama-lama kayak drama sinetron ya? Iya juga banyak kali. Jadi gimana nih menurut kalian tentang rumah Saroni yang dijarah-jarah itu? Menurut aku itu cocok sih, Pak. Menurut aku sih enggak juga sih. Soalnya dia itu udah melakukan tindak kriminal. Seperti menjarah, mengeksploitasi isi dalam rumahnya juga. Tapi bagiku juga itu nggak pantas, nggak manusiawi. Karena di dalam rumah itu bukan si pelaku aja, tapi ada keluarganya. Jadi itu nggak pantas bagiku. Tapi kan katanya dia di dalam kamar mandi tuh. Kamu tiba di kamar mandi. Itu berita hoax itu. Tapi dia nganggur dia. Iya sih. 6 jam di kamar mandi kayak mana? Iya. Enggak mungkin sih itu. Hoax. Kalau di kamar mandi pasti nampak yang jarak rumah dia itu. Iya, wajib. Karena si isi rumahnya itu diambil, harta dia, apalagi iron-man-nya itu. Kalau kalian dapat jamnya mau nggak lo? Bisa Siapa juga, yang boleh mau? juga. Tapi nanti kita dicari sama dia. Iya. Cari satu-satu orang yang ngambil barang dia. Nggak pantas sih. Tapi menurutku itu pantas. Kenapa? Karena penjaraan itu dengan sebagaimana pengekspresian warga Indonesia kepada pemerintah yang pada dasarnya hanya melakukan janji manis tanpa aksi. Iya juga sih. Harus jadi. Cuman satu sisi dia juga salah. Soalnya dia menanggapi masyarakat yang panas dalam masalah. Terus gimana menurut kalian kalau rumah Uya Kuya sama aja tuh? Sama juga sih. Soalnya dia, mereka itu salahnya di menanggapi soal masalah-masalah yang ada di Indonesia. Terlalu santai. Bahasa-bahasanya tidak terlalu masuk ke masyarakat yang lagi kesusahan. Iya, karena pun orang tuh terprovokasi gitu sama yang nyuruh-nyuruh gitu. Ada yang provok ke suruh penjarahan itu. Pas di satu sisi penjaraan itu memang salah, tapi di sisi lain masyarakat tidak bisa memberikan masukan kepada pemerintah yang bagaimana masukan itu tidak terlalu didengar. Jadi dengan cara apa kita mengekspresikan amarah kita dengan menjarah rumah orang-orang tersebut. Terus gimana nih menurut kalian tentang kenaikan gaji DPR itu? Yang sampai di demo Gak worth it. lagi marak-maraknya itu. Tapi katanya itu hoax, tapi kita nggak tahu yang bener gimana. Tapi masyarakat ini udah terprovokasi, dah seluruh Indonesia itu mulai bincang-bincang tentang demo. Tahu dia. Saking maraknya itu demo-demo sampai gedung DPR dibakar. Itu gimana tuh? Yang di Makassar tuh ya. Iya, yang di Makassar. Itu karena ada provokator. Tapi bukannya itu termasuk terlalu anarkis ya? Emang anarkis lah itu. Memang. Sampai kebakar bangunan gitu kan. Apalagi sampai melintas ojol itu gimana tuh? Itu sih Itu Parah sih itu. manusiawi. Parah. Tapi menurutku si Brimob itu panik. Tapi dia bodohnya, dia kan mobilnya itu baja kan. Kenapa dia nggak berhenti ya kan? Hah, Iya juga. kalau dipukul itu nggak mempan ya kan. Sakit lah tangan yang mukul. Kenapa dia maju terus? Remnya belum mungkin. Bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Mungkin. Tapi itu yang buat maraknya. Itu paling marah ya. Dan melakukan penyerangan ke markas Brimob juga gitu kan. Iya. Besar lah. Itulah demo besar. Yang ada jadinya bukan DPR keluarga, yang ada jadinya Brimob keluarga. Peralihan. Peralihan itu namanya. Brimob juga banyak yang mati. Mati. Iya, saudara ngejaga ini. Tapi Brimob itu ada salah juga pas di Bandung yang orang tuh malam-malam itu yang ngapai kampus itu. Malam-malam tuh kan nggak boleh. Cocok sih itu. Emang nggak cocok itu. Enggak pantas ini. Karena warga juga kan ingin suara didengar.
Bubarkan DPR. Bubarkan. Pas. Dan untungnya yang melakukan kesalahan ini dipecat. Jadi masyarakat agak adem sedikit lah. Iya. Dan Menteri Keuangan juga kan jadinya diganti kan. Sri Mulyani jadi Pak Purbaya nggak salah. Tapi itu lebih bagus Pak. Berbahaya sih. Dia orangnya enjoy ya kan. Iya. Bisa-bisa berapa M yang diambil dari BI? 200 ya? 200 ya. Salah. Iya. Memang prinsip cewek nih nyimpen terus kan. Kalau Iya. cowok langsung Tapi nyata. tapi naik habis. IHSG kita kan jadi berapa ribu nih? Cuma turun lagi kan? Enggak tahu. Cuma itulah dia bagusnya dia disalurkan ke bank-bank Indonesia. Iya, Jadi itu dia bisa. terus diputar gitu. Bentar ya. Iya. Tapi untuk berita yang baru-baru ini itu betul nggak sih yang dia pengembalian uang sekitar 13 triliun lebih itu? Oh, nyata tuh. Nyata ya. Kejaksaan Agung tuh yang apa? Yang mengembalikan ke Menteri Keuangan. Dan diawasi langsung oleh Pak Prabowo. Oh, yang Purbaya terhambat itu ya? Iya. Berarti satu pilihan yang bagus ya untuk mengganti Menteri Keuangan yang dulu sampai sekarang. Lumayan. Kerjaannya, soalnya dia kerjaannya langsung kerja nyata. Dan transparan. Ada buktinya ya. Transparan. Ada buktinya. Ada hasilnya gitu. Iya. Transparan kok. Menteri Keuangan yang lalu, Sri Mulyani, kurang. Kurangnya apa tuh, Bang? Kurang tampil di media soalnya. Hasilnya 0 gitu. Iya. Terlalu banyak penaikan pajak kasih kalau Sri Mulyani. Iya, itu salah kebijakan dia juga sih. Naik pajak, masyarakat panas. Ekonomi lagi gonjang-ganjing. Emas naik. Iya, weh, kalau ekonomi turun, emas naik, weh. Iya, pas. Apa yang itu? Naik saham kita kan? Saham benar nih. Paham ya? Bisa ya. Yang miskin jadi miskin, yang kaya makin kaya. Iya. Oh, ada yang mau tanya nih. Apa tuh? Tentang MBG, weh. MBG. Oh, Menurut program Pak Prabowo itu ya? Menurut kan itu berjalan ini nggak bagus nggak bagi kalian? Tapi katanya kemarin gimana itu ya daerah? Yang meninggal tuh ya? Iya, banyak yang keracunan kan gara-gara MBG. Oh iya. Itu salah di tempatnya sih, weh, bagi gue. Bukan salah di programnya sih menurut. Iya. Lebih salah di bagian pengelolaan makanannya. Bagaimana cara dia mengatur bahan-bahannya? Tapi kan MBG ini makan dana besar kali. Kayak mana Iya. menurut kalian, weh? Menurutku sih ada plusnya ada minusnya. Plusnya dia anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi. Bagi Minusnya ya juga sih. Racunan itu sebenarnya salah bagian MBG-nya. Pengelola Ahli gizinya yang salah. Programnya berarti tidak salah ya. Program Mbak. Soalnya sekolah-sekolah yang di pelosok-pelosok, Iya seru, enjoy aja. sekolah-sekolah yang di pelosok jadi terdampak dapat makanan jadi pernah gratis makan. ya, Iya. gratis. Oh itulah maunya MBG nih nggak semua ini dapat. Kenapa? Ya karena tengoklah tuh di medsos banyak hal yang menyalahgunakan MBG. Ada yang nggak mau, ada yang dibuang. Maunya yang dapat MBG itu yang gimana ya, weh? Yang betul-betul membutuhkan. Iya betul. Di pelosok-pelosok desa. Iya, itu bagus. Yang emang kurang mampu ya kan dikumpulkan kan di kelas itu siapa yang kurang mampu angkat tangan aja. Itu yang harusnya dikasih MBG. Weh. Yang mampu angkat kaki. Bisa jadi Jangan mah. jangan juga. Soalnya tuh nggak merata jadinya. Jadi kayak apa dong? Aplikasi. Iya, aplikasi jadinya. Tapi kan banyak disalahgunakan, Mak. Juga. Cuma dampak di pusat sih kurang rasanya. Soalnya banyak yang lebih mampu ya kan. Itulah. Yang milih-milih makanan juga. Karena milih-milih makannya itu maka sebagian ada juga yang dibuang, sebagian ada yang dimakan bagi yang membutuhkan. Di Papua sana bagus sekali MBG. Lahap orang itu. Karena mereka ini memang betul-betul membutuhkan. Iya. Bagi Sedangkan orang di yang kota-kota besar baru. Iya. Banyak orang ada juga sih yang membutuhkan, Iya. tapi ada juga yang banyak yang apa? membuang makanan Buang tersebut. makanan gitu. Tapi kan Wi, kenapa di MBY itu yang dapat malah kota-kota besar duluan? Kenapa nggak di pelosok duluan, Wi? Soalnya pusat. Langsung deket pusat dia. Karena kan yang membutuhkan lebih yang ke pelosok. Pelosok desa mah. Iya. Iya, itu tinggal meratakan aja. Sebenarnya udah disalurkan dana-dananya. Tapi yang salah Pemerintah belum. pemerintah nggak salah, tapi orang yang
Menyalurkan. Yang nyalurkan itu salah kali itu, dosa kali itu. Marah Allah. Masih marah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa juga. Kena berita deh ini apa siswa dia masak olahan mie gitu diolah lagi sama dia. Oh, dijual lagi ya? Enggak, Diolah lagi, dimakan dimasak lagi. Tahu-tahunya dikumpulin, baru itu dimasak bawa lagi. masak di Pokoknya jadikan diolah tahu lagi, isi. jadi kalau nggak lebih enak lah. Tapi kan sama aja. Sebelumnya itu kan pasti gizinya itu pasti dari takar nih. Iya, Gitu. karena makan gratis ya kan, bergizi. Cuma jadi kan nggak menghambur-hamburkan makanan juga itu. Ya mau bajir. Tapi menurutku itu jauh lebih baik daripada makan sebelum untuk dibuang ya. Iya dia. Tapi ada di daerah we, enak we. Kayak MBG itu bisa request yang kayak di medsos itu. Min, request request dong burger, dibuatin we. Iya. Tahu nggak? Tahu-tahu. Cuma Cuma sebenarnya burger itu sedikit gizinya. iya. Iya. Karena makanan junk food ya. Junk food ya. Kenapa anak muda kayak kita ini harus ini sama politik? Apa tuh? Karena kalau bukan kita siapa lagi? Karena kita itu generasi emas nih. Siapa lagi coba? Kalau bukan kita. Kelas. Bahlil. Menurut kalian yang pas demo itu kan sempat tuh live TikTok tuh dimatikan. Ya kan? Iya. Nah, itu kenapa? Itu menurutku sih soalnya biar nggak menimbulkan hoax. Soalnya di mana-mana menyebarkan hoax. Itu kan live soalnya. Langsung terjadi. Langsung dia. Itu jadi memicu demo. Jadi malah jadi rusuh. Di media berseliweran berita-berita hoax yang mengajak ajakan demo. Masuk kan? Terus gimana nih pendapat kalian tentang Raja Ampat? Oh, yang tambang nikel dah. Itu kan Itu termasuk sumber daya kita. itu termasuk kekayaan alam sih. Itu enggak harus. Iya, soalnya di Raja Ampat ya. Di Raja Ampat itu bagus sekali sebenarnya. Untuk wisata itu bagus sekali. Majukan ekonomi kita. Bisa jadi. Bisa emang maju sih. Merusak tempat Cuma wisata. ditutup pun masyarakat di sana protes. Soalnya lapangan pekerjaan jadi berkurang. Iya, karena ditutup ya. Iya, protes soal di sana. Mereka protes karena 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 lapangan ditutup. pekerjaan berkurang. tapi secara langsungnya kan itu menutup menghancurkan kelestarian alam. Iya, rusak. Rusak kelestarian alam. Tapi ya itulah dari kebijakan Bapak Prabowo Subianto. Jadi gimana nih menurut kalian selama setahun Prabowo Gibran kinerjanya gimana? Bagus sih. Cuma banyak yang menyalahgunakan aja. Menteri-menteri, wali-wali kota, gubernur, banyak menyalahkan dana yang disalurkan dari Pak Prabowo. Semenjak Pak Prabowo naik, banyak kali koruptor-koruptor yang tertangkap. Ya juga sih. Soalnya dari situ jadi terungkap semua. Ternyata Indonesia ini kaya juga. Kaya emang. Iya. Indonesia ini kaya kenapa? Sumber daya alamnya juga banyak. Manusianya aja, SDM-nya aja Iya, rendah. SDM. Di bagian pemerintah baik kali korupsi. Jongkok ya. Terus gimana nih, Fuku Papa? Apa itu sih Lalu berbicara fakta. terlalu hoax itu sih. Yang katanya yang itu bilang, Gibran ya. Ya, Menurutku enggak sih. Nyata itu? Enggak kayak. Enggak kan? Apa alasannya? Kayak soalnya kayak enggak mungkin aja, tapi saya belum dapat datanya sih, we. nah jadi gimana nih tentang Menteri SDM Bahlil? Kenapa tuh? Yang kemarin katanya lagi marak-maraknya tuh Pertamina bensinnya itu dicapai etan. Metanol. Oh. Menurutku sih merugikan masyarakat. Iya, merusak Kendaraan ya. Kalau bahan bakar di kendaraan itu nggak boleh kena apa? Ada metanol ya? Tapi ya, kalau nggak dicampur metanol, nanti kalau harga minyak naik, we. Nanti masyarakat tuh bunyi. Jadi apakah dengan dicampur metanol harga minyak itu bisa turun? Iya, Iya, karena itu, kan mengurangi. mengurangi jadi.
Tapi aku merasa dirugikan sih. Karena nggak murni dari minyaknya. Iya sih. Kereta kita rusak, kita betulin juga ya. Iya. Bengkel kereta, aduh. Serba salah sini. Kompresinya itu udah pas. Iya. Nggak. Jadi kalau campur itu jadi merusak kendaraan kita. Terus gimana nih menurut kalian tentang ibu kota yang katanya pindah ke IKN? Iya, kapan ya kira-kira? Udah sih, udah jalan sih. Mangkrak nggak sih dulu? Karena kata tahun berapa udah diresmikan di situ, tapi belum. Karena juga apa namanya? Berubah presiden itu. Oh iya. Pengaruh kali. Cuman bukan kata akan ditindaklanjuti ya. Nah itu dia obrolan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Tetap semangat jalan hari ini. Dadah.